Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita syukuri dengan cara apa? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa hindari kerumunan atau menjaga jarak, ya, 3M. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita juga, mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Mudakarana atau Pramuka. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal kemarin di pembelajaran yang sebelumnya, bahwa Pramuka itu dilambangkan dengan tunas kelapa, ya. Dan Pramuka itu mempunyai beberapa tingkatan, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, dan ada pembina. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan masuk pada subtema yang kedua, aku anak mandiri. Anak-anak, lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Nah, buah kelapa atau pohon kelapa biasa juga disebut dengan nyiur, ya. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Jadi buah kelapa yang baru tumbuh kecil itu dinamakan cikal. Nah, cikal berarti penduduk asli atau penduduk asli yang pertama kali. Nah, anak-anak, Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang. Apa sebabnya? Nah, karena banyak sekali manfaatnya dari pohon kelapa itu. Buahnya, batangnya, ya, daunnya, kemudian akarnya, itu semuanya bermanfaat. Nah, diharapkan semua anggota Pramuka itu harus bisa bermanfaat bagi semua orang, ya, bagi siapapun. Ya. Anggota Pramuka dilatih banyak sekali keterampilan. Misalnya membuat tali temali, membuat jembatan, membuat tenda, memasak, ya, mempertahankan hidup, ya. Bagaimana kita bisa mandiri, ya. Itu dilatih semuanya di dalam Pramuka. Nah, anak-anakku semuanya, itulah makanya di subtema ini kita namakan, kita kasih judul Aku Anak Mandiri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang kedua. Nah, setiap kali kita belajar, kita tentu mempunyai tujuan belajar yang hendak kita capai. Nah, anak-anak semuanya, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini, diharapkan yang pertama anak-anak dapat menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng atau perisai, ya, pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, menulis pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan maksud dari lambang simbol Pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang keempat, menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol Pancasila berdasarkan pengalaman dan
hasil pengamatan di sekitar sekolah atau rumah dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, mari kita perhatikan bersama-sama. Anak-anak, mari kita baca teks ini dengan seksama, ya. Perhatikan betul isinya, ya. Kemudian perhatikan tanda bacanya. Di Pandu Paromat nanti anak-anak setelah itu membaca sendiri di rumah di dalam hati, ya. Yuk. Ini bisa kamu buka di buku pada halaman 64. Mandiri dalam mengambil keputusan. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota setuju, nama kelompok telah ditetapkan. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Musyawarah juga dapat menyelesaikan masalah. Musyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat, Pancasila, berupa kepala banteng. Nah, anak-anak semuanya, ini simbol sila yang keempat. Nah, berikut contoh-contoh pelaksanaan sila keempat. Anak-anak semuanya, silahkan anak-anak baca ulang, ya. Perhatikan betul apa isinya. Yuk sekarang kita baca kembali bersama-sama, ya. Semuanya dibaca di rumah. Nah, anak semuanya, setelah kita baca bersama, ya. Sekarang contohnya seperti apa? Kita perhatikan. Nah, ini sedang musyawarah warga, pemilihan mungkin ketua RT atau ketua RW ini, ya. Nah, ini merupakan bentuk musyawarah, ya, memilih pemimpin. Kemudian ini yang dilakukan di sekolah kita, ya. Kemarin di awal pelajaran, di awal tahun pelajaran, anak-anak memilih ketua kelas. Nah, ini kita sedang bermusyawarah untuk menentukan siapa ketua kelas yang akan memimpin kelas kita. Yang ketiga, ini juga bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, karena mungkin ada masalah ketika bertanding, maka ditengahi oleh wasitnya untuk bermusyawarah, jalan tengahnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini juga berdiskusi. Nah, ketika pembelajaran, anak-anak setiap hari belajar kan diajak berdiskusi. Nah, ini termasuk juga contoh pengamalan sila yang keempat. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kamu baca, kemudian kamu perhatikan contoh-contoh ini. Nah, berikutnya jawablah pertanyaan ini. Tentu menjawabnya sesuai dengan bacaan. Yang pertama, apa arti bermusyawarah? Yang kedua, sebutkan 3 contoh kegiatan bermusyawarah. Tadi ada 4 contoh yang ada di bacaan tadi. Yang ketiga, termasuk
pengamalan sila keberapa kegiatan bermusyawarah. Sudah semuanya di sana tadi. Yang keempat, apa simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakil. Yang kelima, tulis pendapatmu mengenai hal berikut. Ini halnya. Bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Kemudian bagaimana cara musyawarah agar berjalan dengan lancar. Yang delapan, apa yang kamu lakukan jika teman yang berbeda pendapat. Jadi jika ada teman yang berbeda pendapat, apa yang harus kamu lakukan? Kayak gambar tadi yang berolahraga tadi kan berbeda pendapat. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Anak-anakku semuanya, setelah kamu jawab ini semua, ini berarti 56 ini seharusnya tidak ada angkanya nih. Setelah kamu jawab semuanya, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Ini ternyata teman-teman anggota Pramuka Siaga sedang belajar tentang simbol-simbol anggota Pramuka dan tempat menempelkannya. Nah, ini kalau bisa kumpul di sekolah, bisa belajar bersama di sekolah, pasti anak-anak saya suruh bergantian untuk maju menempelkan badge atau simbol-simbol tanda-tanda pramuka tersebut ya di sekolah. Pandu dunia tempatnya di mana, tutup kepala tempatnya di mana, tanda pelantikan tempatnya di mana, TKK tempatnya di mana, seperti itu. Nah, ini sedang asik belajar. Nah, ini juga sama ini. Ini salah satu teman akan menempelkan, meletakkan satu badge atau tanda ke tempatnya. Nah, ini juga sama. Itu sedang menempelkan ya. Ini akan menyenangkan sekali, asik sekali. Ini juga, nah, sudah selesai, bahagia sekali. Nah, anak-anakku semuanya, anggota pramuka harus mengenal tanda-tanda pramuka. Anggota pramuka itu harus mengetahui letak, ya, tanda-tanda pramuka itu di sebelah mana. Ya, tanda barung di sebelah mana, tanda pelantikan di sebelah mana, tanda jabatan di sebelah mana tempatnya, harus tahu semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, supaya anak-anak mengerti, anak-anak bisa, karena ini anak-anak sedang belajar di rumah, maka anak-anak saya minta untuk berdiskusi sambil melihat baju pramukamu, ya. Mengamati baju pramukamu. Kamu lihat tanda-tandanya di sebelah mana saja, namanya apa saja. Nah, kalau sudah, buatlah cerita berdasarkan gambar di atas ini. Kemudian tulis karangan, ya, tulis cerita itu, ya, cerita yang sudah kamu buat itu di bukumu masing-masing. Jelas ya anak-anak ya? Iya. Kalau sudah jelas anak-anak semuanya, hari ini belajar kita hanya sampai sini dulu karena anak-anak sudah jelas semuanya. Sekarang tugasnya yang harus dikirim ke classroom apa ya? Ini dia. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan halaman 66 sampai dengan 67. Tulis tegak bersambung, foto kirim ke classroom. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tadi anak-anak sudah mempelajari simbol-simbol sila dalam Pancasila. Kemudian kita mempelajari simbol-simbol pramuka. Ya, anak-anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan?
Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silakan anak-anak bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa tuliskan komentar di channel YouTube ini, atau bisa japri ke Pak Rahmat. Nah, anak-anak semuanya, sebagai menutup, yuk kita akhiri kegiatan belajar ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Nah, anak, kalau Bapak Rahmat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada anak-anak semua yang masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Dan Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa sebelum kita berpisah, tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah seperti ini, yuk dilihat. Silahkan dipencet supaya berwarna putih. Dan juga di like dengan jempol yang ke atas ya, yang seperti ini. Kemudian share kepada semua grup sosial mediamu. Ya, anak-anak semuanya, sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.